Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat. Silakan, Bu Desma. Ya, saat ini kita akan membahas atau mentadaburi Al-Quran surat Ali Imran ayat 9697. Ini masih terkait dengan bulan Dzulhijjah atau terkait dengan Mekah atau juga haji ya. Baik, ayat sama-sama kita buka mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Ayat ini diawali dengan, kalau terjemahannya, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun bagi manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam ya. Kita coba lihat satu per satu. Inna. Ayat ini 96 Ali Imran diawali dengan inna. Berarti kalau inna, setelah inna pasti isim. Karena inna itu harap ya, taukid. Sesungguhnya. Setelah inna pasti isim. Isimnya apa? Mansub apa mansub? Mansub. Isimnya mansub. Makanya di sini awala, bukan awalu, bukan awali. Ya, Kenapa ya. ini awala? Karena ini adalah isim inna gitu. Nah, iya. Isim inna yaitu isim kata benda yang berada setelah inna. Kalau dibuang innanya itu awalu ya. Kalau dibuang innanya jadi awalu. Ini kenapa tanwinnya tidak ada? Ya, ini kan asalnya ada tanwin. Iya. Nah, ternyata dia selain isim inna, dia juga mudhof. Ya. Inna. Inna asalnya inna awalan asalnya. Ya, Kalau dibuang awalnya. inna awalun asalnya. Ya. Cuman karena satu dia ada inna jadi mansub, lalu karena dia jadi mudhof, maka dia tanwinnya dibuang. Kenapa dia mudhof? Karena setelah ini baitin. Isim. Baitin ini adalah isim, i'robnya mansub ya, Mansub. i'robnya mansub, awalin baitin ini isim majrur ya, isimnya majrur. Kalau majrur baitin tanpa ada harap jar berarti kemungkinannya apa? Ini adalah idofat. Jadi awala baitin itu adalah idofat. Kenapa idofat? Satu, ini karena dia kasroh majrur tanpa ada harap jar. Padahal sebelumnya juga ini bukan kasroh, bukan naat. Oh, berarti karena sebagai komponen idofat mudhof ilaih. Inna awala baitin. Sesungguhnya inna awala baitin, yang awal dari rumah. Sesungguhnya yang awal dari rumah gitu. Sesungguhnya yang mula atau yang awal yang pertama dari rumah
Ini berarti idofat ini adalah jadi apa? Nah, jadi isim inna. Karena Jadi inanya isimnya adalah idofat. Kalau idofat Ya. kan jadi satu kesatuan kata ya. Kalau inanya dibuang, awalun baitin gitu. Awalu baitin, awalu baitin. Ya. Karena ada inna jadi inna awala baitin. Sesungguhnya rumah yang pertama gitu lah. Rumah yang awal. Rumah yang awal di apa kan? Wudi'a. Jadi Ternyata diletak wudi'a itu adalah fi'il wado'a. madhi Wado'a ini jadi wudi'a. Fi'il madi majhul. majhul. Bentuk pasif. Cirinya ini madi adalah fathah, sulasi mujarrad. Lalu kalau wudi maka dia adalah pasif. Seperti kutiba gitu. Apa arti wudi'a? Wado'a itu meletakkan. Wado'a meletakkan. Kalau wudi'a berarti diletakkan. Arti asalnya Diletak. diletakkan. Maksudnya apa diletakkan? Dibangun. Jadi sesungguhnya rumah yang pertama atau yang mula-mula dibangun gitu. Sesungguhnya rumah ini maksudnya rumah apa ya? Rumah tempat tinggal apa rumah untuk ibadah? Rumah ibadah. Rumah untuk ibadah. Sesungguhnya maksudnya rumah untuk ibadah yang pertama diletakkan, dibangunnya untuk siapa? Ini Manusia. linnasi bagi manusia, jar majrur bagi manusia. Baik, jadi ini sesungguhnya rumah yang awal atau mula dibangun ternyata untuk tempat ibadah, walaupun kata untuk tempat ibadahnya nggak ada ya, linnasi bagi manusia. Kenapa ini kok tempat ibadah? Karena nanti ada kata-kata bakah. Jadi rumahnya bukan rumah real estate ya, tapi rumah untuk ibadah. Untuk manusia beribadah. Baik, ini oke, inna adalah harap awala baitin idopat sebagai isim inna mudhof ilaih. Tiba-tiba jebret wudi'a ya. Wudi'a fi'il madi. Ya. Khobar Fi'il inna. madi kalau ada fi'il madi majhul butuh apa dulu pertama? Butuh naibul Naibul fa'il. fa'il. Ada nggak naibul fa'ilnya? Coba lihat yang apa? Yang marfu ada nggak? Nggak ada. Linnas nggak ada ya. Nggak ada. Oh berarti ini naibul fa'ilnya Adalah huwa. ya ada ini mustatir di Tersimpan. sini Iya. tersimpan. Makanya di sini ada di apa? Huwa. Huwanya Iya. kembali ke mana? Kembali ke awala Kembali ke- baitin. Iya. Jadi ada yang apa di sini tersembunyi yang dia itu dibangun untuk siapa? Linnasi jar majur untuk manusia. Jar majur ini tidak berdiri sendiri, tapi perlu yang diikuti atau yang dikaitinya. Mutalak. Muta'alaq Mutalak kemana? Ke fiilnya, ke ke wudi'a. fiil madhi, ke budi. Ya. Jadi sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia sebagai tempat ibadah gitu bisa. Bisa ini ibadatannya bisa nanti di sini ada apa ibadatan bisa maf'ul yang dibuang atau bisa hal atau bisa penjelasnya di sini nggak ada. Nah, kenapa ada muncul untuk ibadah? Nah, karena kita lanjutkan. Sampai sini masih ke ini ya, ini mudah ya, karena relatif teorinya sudah pernah dibahas. Nah, ini lala ini. Ustaz, sebentar Ustaz. Ya. Jangan-jangan awala baitin itu adalah naibul fa'il muqaddam dari wudi'ah. Bisa ya? Bisa, Karena bisa. karena kalau nggak mungkin awala baitin wudi'ah itu sebagai khobar inna nggak ini apa namanya nggak nyambung gitu kan?
Bisa dia kalau innanya dibuang kan ini jadi awalu baitin. Iya, awal Awalu baitin bisa. awal Tap- baiti ya. Tapi kita Iya. sambungkan dulu sama Oh, laladi. Coba kita iya, lihat karena ini ada kaitan. iya, Nah, oke. kok laladi ini ya? Laladi itu kalau aladina relatif kita inilah aladi. Cuman ini ada la. Iya. La itu apa? La itu harap. Taukid, Harapnya taukid lah. harap taukid sama aladi. Iya. La-nya. Nah, ini ada istilah harap lam muzahlakoh. Nanti Yang dibutuhkan, ya. Ya, ya, paham. jadi ada yang disebut lamnya muzahlakoh. Iya. Kenapa? Nanti coba kita lihat. Alladzi Oke. isim mausul. Nah, Lam ini adalah lam ibtida sebetulnya, lam taukid. Jadi penguat. Berarti oke. di ayat ini ada dua penguat, inna sama la gitu. Iya. Nah, Oh, baik. Ternyata laladi ini kan isim ya. ya. Dia itu dianggap ini couplingnya coupling apa? Coupling marfu. Jadi Marfu. dianggap khobarnya. Ya, khabar inna. Ya. Jadi dianggap khobar innanya walaupun ini nggak kelihatan domahnya, Hmm. tapi karena dia adalah isim, Mm-mm. isim dan apa dan setelah ada inna dan isimnya, maka dia adalah khobar Inna. inna. Khabar inna. Mahal rofa gitu Ustaz. Ya fi mahali rofin atau maharofa Ya. coupling rofa gitu. Ya. Nanti kita akan lihat contoh ilustrasinya ya. Terima aja dulu ini begini analisanya. Lamnya ini adalah lam muzahlakoh. Disebutnya lam muzahlakoh. Apa lam muzahlakoh? Insya Allah nanti setelah ini akan dibahas. Nah, artinya yang ini tetap yang. Laladi sungguh yang gitu arti asalnya la-nya sungguh, aladinya yang. Iya. Sungguh yang gitu. Iya. Sungguh yang apa? Bibakata. Ini bibakata itu jar majrur. Iya. Karena ada harap jarbi Hmm. bersanding dengan bakah. Karena bakah Hmm. itu apa? Isim apa? Goir munsorib. Jadi nggak boleh Sroh. kasroh. Iya. Jadi Iya. fathah. Iya. Jadi bibakata itu dengan makkah jar majur. Dengan bakah. Bakah itu adalah nama lain kota Mekah. Makan. Jadi ini coba kita lihat lagi mubarokan. Kalau mubarokan relatif inilah ibaratnya isi mansub ternyata dia jadi hal menjelaskan keadaan Makkah. Karena kenapa ini bukan naat mubarokan? Karena bibakata itu majrur sebetulnya. Bibakata itu jar majur. Jadi mubarokan bukan naat. Kalau Nggak naat sama. dari bibakah harusnya mubarokin gitu. Iya. Nah ini mubarokan tiba-tiba jebret aja fathah sendiri. Nah itu jadi menjelaskan kondisi apa kondisi bakahnya. Iya. Nah, Hal. ini maksudnya apa? Nah, jadi laladi itu kan ini khobar. Kalau khobar Iya. itu adalah Hmm. sungguh yang dibakah, Hmm. yang diberkahi gitu. Hmm. Ini Masya Allah, ini kalimat banyak yang banyak yang dibuang ini. Coba kira-kira apa yang dibuang kalau setelah alladzi? Hmm. Setelah alladzi itu kan isim mausul, pasti ada silahnya. Ini nggak ada Iya. silahnya. Nggak tahu Oh, iya. silahnya apa. Kan Oh, setelah bisa bibakata tuh bisa kan Ustaz? Jar majrur bisa. Apa namanya? eh, Bisa. tapi biasanya apa? Kalau Il. harus fiil, fiil yang sama ininya, domir yang terkandungnya apa? Hmm. Aidnya harus ada Iya. fiil yang sama domirnya. Kalau ini huwa, maka si silahnya juga huwa. Hmm. Kalau jar majrur ini, nah justru si jar majrur ini dia Bisa. muta'alaq kepada apa? Kepada silah yang dibuang. Yang dibuang. Makanya Iya. ini Masya Allah. Jadi banyak yang apa? Ibaratnya kalimatnya begitu luar biasa gitu. Hmm. Laladi, coba kita perkata laladi sungguh yang gitu.
Bibakata dengan Makkah, dengan Mekah, mubarokan yang diberkati. Jadi ini kalimatnya sesungguhnya rumah yang pertama dibangun bagi manusia untuk ibadah adalah sungguh yang berada di Mekah, mubarokan yang diberkati. Rumah yang berada di Mekah, Baitin. Ya, ada kata-kata Baitullah nggak di sini? Nggak ada. Tapi kenapa Baitullah? Karena Bakah itu maksudnya Mekah. Maka Mekah disebut Bakah itu kalau kata kerjanya bisa baka menangis. Karena kalau orang pergi ke Mekah ke Masjidil Haram, Mesti yang nangis. normal pasti nangis, yang normal. Yang nggak nangis nggak normal, Ya, Ustaz. yang nangis ya nggak tahu. Saya kalau melihat orang yang lagi tawaf dengan berbagai warna kulit, ada yang kulitnya macam-macam warna kulitnya, besar kecil. Tetapi kalau dilihat wajahnya ada persamaan dan kesamaannya. Sama-sama nangis, sama-sama bahagia, sama-sama terharu, sama-sama takjub, sama-sama kagum, ya Allah ini teh Ka'bah gitu. Bersyukur. Persamaan, bersyukur, gembira, bahagia, terharu. Mm. Kok ini saya bisa di sini, nyampe ke sini, yang selama ini bisa lihat di TV. Coba amati sama itu wajahnya, walaupun dia misalnya besar, kuat, kekar, walaupun apapun warnanya, tapi sama. Ada persamaannya kalau saya amati. Iya. Mungkin sahabat juga sering amatin. Ada persamaannya. Apalagi yang ketika di tempat tawaf. Karena Bakah itu katanya asalnya dari kata baka. Baka itu menangis. Nangis. Ya, oh iya benar. Baka ya. Baka, Ya. Iya, benar. Baka yabki. Baka yabki ya. Baka yabki. Bukyan. Jadi itu adalah tempat nangis lah gitu. Tempat menangis. Jadi Kalau kalau mau Mekah nangis, baka Kalau yabki bukyan. Bukyan. Bukaan. Bukaan, ya. Kalau Makkah Ustaz tempat menangis gitu. Kalau Makkah, nah itu Makkah jadi bisa jadi itu apa? Ada yang bilang Bakkah karena kan Makkah ini kan periodenya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurun waktunya panjang. Nggak tahu ini Bakkah sejak kapan gitu, istilah Bakkahnya apa di zaman Nabi Muhammad atau di zaman Nabi Ibrahim atau di zaman siapa gitu. Jadi ya misalnya kayak di sini aja di Bandung ada istilah bisa sedikit beda gitu. Nah, ini dalam kurun waktu yang sangat panjang, kota Mekah disebutnya Bakkah, tapi kita hari ini mengenalnya kan Makkah ya. Nah, di sini jadi nggak ada kata-kata Baitullah. Coba di terjemahan ada nggak Baitullah? Ada ya? Ada Di terjemahan ada Baitullah. Baitul. Padahal Baitul. secara tulisan yang dohirnya nggak ada Baitullah. Cuman di sini ada Bakkah. Kalau Bakkah kan maksudnya Mekah pasti Ka'bah gitu. Kita habis maghrib mau ngaji makan sebelum maghrib. Jadi sesungguhnya rumah yang pertama dibangun bagi manusia untuk ibadah adalah yang berada di Mekah, mubarakah yang diberkahi. Nah, gitu. Ngaji saya. Otomatis itu Baitullah ya. Otomatis Baitullah. Ya. Baik. Ini yang aneh ada laladi nih, ada la. Iya. Sebetulnya la itu taukid biasanya di awal, harap ibtidak. Iya. Nah, mudah-mudahan coba kita ini. Ada Nah, inna. jadi laladi itu adalah lam tambah muzahlaqah itu adalah harap lam taukid yang posisinya digulingkan. Zahlaqah itu menggulingkan atau digeser, dipindahin gitu. Karena berbarengan dengan inna. Sehingga ada dua taukid sekaligus. Ada inna, ada la. Nah, nggak enak kalau dua taukid disandingkan. Makanya si lamnya ngalah. Si lamnya jadi digeser. Lamnya digeser jadi ke laladi. Oh gitu. Nah, itu muzahlaqah. Nanti kita contoh ininya. Nah, jadi si alladina khobar inna alladzi yang Nabi Bakata jar majur dengan Mekah mubarokan yang diberkati hal. Jadi menjelaskan keadaan
rumah yang dibangun menjelaskan keadaan rumah yang dibangun di Baka itu yaitu Baitullah berarti diberkati. Ya. Nah, untuk menjelaskan, nah ini lanjutan dulu. Wa dan atau hudan petunjuk, lil alamin jar majur bagi seluruh alam. Alam. Dan itu semua dan si rumah itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Maksudnya seluruh manusia. Jadi ketika Mekah kan menjadi apa? Menjadi petunjuk, menjadi sentra, menjadi arah ya. Yang dari Indonesia arahnya ke sana. Yang dari arah Madinah arahnya baliknya ya. Jadi Mekah itu menjadi tempat arah ya. Makanya ketika sholat di Masjidil Haram Muter. ya muter karena Mekah itu menjadi apa? Petunjuk, menjadi arah ya, pusat ya, menjadi sentra, harus mengarah ke sana. Baik. Nah, ini Ustaz, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Ka'bah Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. wa Nah, itu kemana matufun ilaihnya di yang mana mana? tuh? Wa hudan kan? Wah, hudan ini kemubarokan bisa Dia mubarokan ya. kemubarokan. Berarti dia hal juga ya. Berarti dia hal juga ya. Ya, sama. Jadi yang diberkati dan menjadi petunjuk gitu dan sebagai petunjuk gitu. Alright, ya. Dan dalam keadaan sebagai petunjuk gitu. Ya, jadi wawunya ini mubarokan wahudan sebetulnya. Iya, benar. Lil alamin jar majrur Jar bagi majrur. seluruh alam. Nah, ini yang agak luar biasanya ini lam ya. Kita coba apa yang disebut lam muzahlaqah. Ada yang disebut lam muzahlaqah. Iya, lam yang digeser. Apa itu lam muzahlaqah? Adalah lam taukid atau lam permulaan, lam ibtida yang posisinya digelindingkan, digeser ke kata sesudahnya. Ya. Cirinya adalah antara lain harap lam tersebut harokatnya fathah dan sebelumnya terdapat harap inna gitu. Coba tadi tuh ada inna, ada la gitu. Nah, itu ada dua taukid ini sebetulnya. Kalau ini dua-duanya di awal, la inna atau inna la, jarang ya kita melihat. Oke. Nggak ada kan inna sama la di depan, nggak ada. Makanya si inna atau si la ini la yang ngalah. Kenapa la yang ngalah? Karena la itu tidak apa istilahnya? Tidak mempengaruhi, tidak membuat i'rabnya berubah, enggak. Yang membuat i'rabnya berubah itu inna. Makanya inna diprioritaskan di depan. Silanya mengalah, la-nya mengalah. Digeser. Disebut muzalaqah, digeser ya. Ulang lagi Ustaz apanya keterangan la muzalaqah. Nah, ini jadi yang dimaksud la muzalaqah adalah Muzalaqah. muzalaqah ya. Lam taukid atau lam penguat biasanya disimpan di awal, makanya disebut juga lam ibtida. Posisinya mestinya sama mubtada. Cuman karena itu bergandeng dengan inna, makanya digeser ke kata sesudahnya. Berarti digeser ke khobar gitu. Silam itu yang tadinya di mubtada kan ibtida. Karena bareng sama inna, jadi digeser ke khobar. Mengalah dia itu. Ya, sama situasinya dengan wal asri innal insana lafi khusr. Iya, nanti mau saya perlihatkan itu ayatnya, insya Allah. Baik, karena ada dua taukid, lam sama inna, maka lam harus mengalah. Digeser, keberadaannya ke kata sesudahnya khobar inna, disebut lam muzalaqah, lam yang digeser gitu. Jadi istilahnya itu lam yang digeser, istilahnya. Cuman kan kalau disebut lam muzalaqah kan keren ya. Iya. Lam muzalaqah padahal esensinya yang tadinya di awal tidak digeser ke khobar gitu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, baik. Contoh tadi yang Bu Elva sampaikan. Oke. Al insanu fi khusrin.
Coba ini belum pakai apa-apa ini. Masih ori ini. Iya. Ya itu. Al-insanu apa? Isim di awal Isim. kalimat. I'rabnya Iya. marfu. Maka dia apa? Mubtada. Mubtada. Isim di awal kalimat i'rabnya marfu. Maka mubtada. Mubtada. Tanpa ada faktor. Ya. Iya. Kalau sudah ada mubtada, butuh khobar. Ini fi husrin, jar majrur. Iya. Boleh jar majrur jadi dianggap khobar, boleh. Manusia adalah dalam kerugian. Atau manusia berada dalam kerugian. Titik. Udah. Sampai sini bisa paham. Seperti alhamdulillah gitu. Iya. Mirip gitu ini posisinya. Jar majrur ya. Jar majrurnya jadi khobar. Bukan. Khobar dia ngikut ke mana? Ke mubtada ya. Sekarang kita yang ori ini kita olah ditambah apa dulu? Inna dulu. Kalau ditambah inna, maka si mubtada jadi apa? Isim inna. Isim inna. Berarti Isim innal inna. insana. Iya. Ini insana bukan merek suatu obat, bukan ya? Obat buat anak-anak kalau nggak salah. Innal insana, sesungguhnya, pakai sesungguhnya ini ada inna. Sesungguhnya manusia fi khusrin, berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia adalah dalam kerugian. Atau sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Boleh. Mudah ini ya. Ini ada amil inna, faktor inna. Iya. Sampai sini bisa dipahami? Iya. Iya. Baik. Nah sekarang setelah inna, lam itu juga bisa di awal. Kalau al-insanu pakai lam, dia nggak merubah i'rab si lam itu. Jadi apa? Nah, lal insanu gitu. Lal insanu fi khusrin. Ini adalah lal insanu fi khusrin. Jadi insanunya tetap dia ya, jadi mubtada tetap. Benar-benar manusia ada dalam kerugian gitu. Benar-benar manusia adalah dalam kerugian. Tapi kalau Iya. lam duluan enggak berubah ya isimnya Ustaz ya? Ya, makanya si lam dia nggak merubah i'rab, enggak. Ya enggak pengaruhi ya Ustaz ya. Nggak walaupun mengaruhi taruh i'rab. di belakang. Dia tetap si apa insannya mubtadanya marfu tetap. Ya. Iya. Bukan bagian dari inna, bukan bagian dari kana, bukan. Dia mah tanpa apa? Masuk Tidak kemana-mana. tidak Ustaz, ya. berdampak ya, tidak berdampak. Masalah. Ya. Nah, sekarang inna sama la itu kan di awal, namanya juga lam ibtida. Namanya juga inna, harus di awal. Coba kita sekarang gabung inna sama la, jadi gimana ini? Inna lal insanu fi husrin. Enggak. Apa inna lal insana fi. Nah, ini ada apa? Jadi ada dua faktor ya yang berpengaruh secara bersamaan. Jadi agak kurang, kata mereka agak kurang elok kalau dua amil bersanding gitu. Memang artinya ini, nah akhirnya apa? Akhirnya karena yang berdampak merubah i'rab itu adalah inna, makanya si inna dikasih kehormatan, disimpan di depan. Sedangkan silamnya dia digelindingkan, digeser. Kemana gesernya? Ke khobar. Nah, khobarnya kan mulai dari fi. Iya. Jar majrur kan kafling khobar ini. Nah, makanya si lam ini, lam taukid, lam ibtida ini, yang tidak beramal, tidak merubah i'rab, dia digelindingkan. Al-muzahlaqah, digeser ke khobar. Jadi gimana bunyinya di Al-Quran? Innal insana, nah, lafi khusrin, gitu. Innal insana, insana adalah jadi isim inna, karena terpengaruh oleh inna. Lam ibtida, lam taukid tadi yang berdempetan dengan inna, wayana, bergeser. Bergeser, bergelinding, digeser ke khobar. Jadi lafi khusrin. Benar-benar. Nah, tetap artinya benar-benar. Sungguh. Makanya artinya sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusrin, sungguh atau benar-benar berada dalam
kerugian. Iya. Jadi ada berapa taukid? Dua. Dua. Satu inna Dua. yang merubah i'rab menjadi nasab dan la. Parah deh. Bisa ketangkap ini? Iya. Innal insana lafi khusrin. Inilah lam yang tadi lalladzi. Nah, makanya si alladzi posisinya apa? Jadi khobar. Karena apa? Si lam itu bergeser yang tadinya ibtida di mubtada menjadi digeser ke khobar. Khobar. Gitu. Oke. Jadi pergeserannya selalu ke khobar ya. Selalu ke khobar karena kata sesudah mubtada kan khobar. Jadi Khobarnya ini bisa khobar yang dohir, yang marfu, bisa jar majur atau bisa juga Ya. isim mausul tadi. jadi Dia makanya sebagai tadi penguat aja Ustaz ya, taukid aja ya. dalam Ya, penguat aja. Ya, Bu Elva Itu gimana? penting ya Ustaz ya. Jadi penguat tapi itu penekanan Ustaz ya. Ya, jadi kalau Hmm. secara fungsi tetap lam taukid sama ya. Hmm. Lam taukid hanya posisinya biasanya di awal ibtida, ini digeser ke kata sesudahnya yaitu ke khobar. Kenapa? Karena ada dua amil yang sekaligus. Ya, Jadi seperti ada juga Ustaz ya. Laqad kan, laqad ya, kana. lakod sama. Lakod adalah lam ibtida, lam sungguh, lam taukid. Ya. Ah. Nah, sehingga dengan innal insana la fi husrin ini ada dua penguat. Satu inna yang merubah mubtada jadi mansub menjadi isim inna ini sama la ini lam taukid. Tapi lamnya karena posisinya sudah bergelinding, bergeser, lam taukidnya disebutnya apa? Lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah, lam yang bergelinding, lam yang digeser. Digelindingkan. Digelindingkan dari sini, dari la insa. Nah, ke sini saya nggak gelinding. Gitu. Bisa ketangkap ini? Lam ya, muzahlaqah. ya, ya Iya. Ustaz. Jadi Ya. kalau apa namanya menggeser huruf lam itu harus ke khobar ya. Ya, sejauh ini ke khobar. Karena Iya, memang iya. biasanya inna Hah? itu masuk kepada mubtada khobar. Iya, 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 iya. Oke. Innallaha sami'un. Innallaha ghafurun. Nah, cuman kita baru dapat contoh yang alladzi tadi ya khobarnya sama ini, sama yang jar Iya, majrur. Nanti iya, kalau iya. ada nemuin lam yang masuk ke khobar yang marfu, nah boleh di-share nanti. Misalnya nemuin yang marfu si khobarnya gitu. Oke. Ustaz, Ya, kan ada juga masuk ke apa dia Ustaz, ke huruf taukid enggak? Seperti laqad itu kan huruf taukid Ustaz, masuk dia. ya. Laqad yasarna. Kalau lakod sama inna sama la itu beda. Kalau lakod bisa disandingkan. Iya, disanding Karena dia kod duluan. Karena kod itu masuk ke fiil kalau kod. Bisa madi mudhari setelah kod. Nah, Ya. kalau ini masuknya ke isim, ke jumlah ismiyah. Nah, dia jadi apa? Ibaratnya jadi kayak rebutan gitu. Kalau inna Oh, sama iya, la iya, iya. digabungin, Itu rebutan. isim ya Ustaz Nggak ya. elok kelihatannya, kerasanya nggak elok. Akhirnya apa? Diatur Iya, iya. sedemikian rupa, biar tertib, biar jadi indah. Maknanya tetap dua taukid. Gitu. Iya, iya Ustaz. Iya Ustaz. Masya Allah, ini jadi penyusunan yang luar biasa. Walaupun ada dua taukid yang sebetulnya asalnya di awal, tapi mereka tertib ini. Mau dirapihin, mau ditertibkan ini. Silanya mengalah. Iya. Yang penting demi keindahan kalimat tanpa merubah mana, lamnya ridho dia dipindahin ke khobar. Ridho. Karena apa? Karena ada di Al-Quran kan, innal insana lafi khusr. Iya. Nah, itulah tadi lalladzi itu adalah apa? Lam muzahlaqah. Muzalah. Iya, Iya. lam muzahlaqah. Memang ini karena dianggap ini melanjutan, jadi kalau nemu baru di ini karena relatif jarang kelihatannya kalau lam muzahlaqah ini. Oh, now I got it, Ustaz. Ya, Tadi yang ya, oke. Nah, dari inna awala baitin tadi wudi alin nasi ini ya, baru paham maksudnya saya sekarang karena jadi lelazi ini yang khobarnya inna gitu. ya. Jadi lalladzi ini, nah coba nih kan ya, inna awala baitin ini adalah isim inna. Iya. Wudi alinasi dianggap sebuah kalimat tersendiri. Ini Ya. alinasi ini naat apa namanya
dari baitin, dari Bisa awal ya, baitin. bisa dia ngikutin ke apa? Baitin. Ya, awal Menyipati ke baitin ya. Iya, Nah, dia nak ya yang di laladinya karena sila itu adalah taukid, makanya ya dia digelindingkan dari mubtada ke khobar. ke Makanya laladina dianggap sebagai khobar kabar. laladi. Oke. Ya. Cuman ini nggak ada silahnya. Iya, Tiba-tiba enggak, jebret aja bibak kata bisa jarmajul. Ustaz. Sebenarnya memang ada bibak kata itu sebelum itu ada fiil, tetapi ada di dalam ilmu nahwu sorof juga, nggak tahu buku mana yang saya baca. Jar majrur itu bisa sebagai mausul, sila mausul bisa Ustaz. Bisa ya. Ya Tapi bisa. biasanya memang kalau Ada apa? yang buang Kalau karena ada si ini ada berupa yang fiil mahjuf. biasanya. Ya, ada fiil yang mahjuf. Cuman Memang ini iya. fiilnya nggak disebut. Dan di Iya, ada penjelasan juga di tafsir ini harus tafsir yang menjelaskan dari sisi kebahasaan baru ada. iya, Kalau tafsirnya iya, umum biasanya hanya tidak, maknanya aja, iya, hanya tidak, iya tapi benar. tidak detail gitu. Harus yang Iya. tafsir yang bahas bahasa gitu, nahunya, ada balaghahnya. Tapi kita Saya relatif paham, ya, kita ya, paham bahwa ini kalimat adalah kalimat asalnya jumlah ismiyah, ya. iya, Yang ini adalah ya, informasi ya, ya, khobari kan iya, ini. Bari. iya, Khobaria, kalimat informasi bahwa iya, memang bangunan pertama yang dibangun untuk manusia beribadah itu adalah apa? Bibakata, yaitu apa? Baitullah. Yang diberkati dan sebagai petunjuk lil alamin bagi manusia. iya, Petunjuknya ya tentu petunjuk arah kiblat ya dan lain sebagainya. Petunjuk untuk apa nanti? Ada juga haji kan harus di haji boleh nggak di luar Mekah, di luar Madinah ya kan nggak bisa ya harus di Mekah. Kata. Baik. Nah relatif ini apa? Karena kan Al-Quran itu indah jadi susunannya ini apa antara jumlah ismiyah digabung sama apa? Sama jumlah fi'liyah majhul gitu ya. iya, Yang nggak ada dohir naibul fa'ilnya. Dan ada juga yang dibuang. Jadi banyak gitu, banyak yang dibuang, banyak di apa? Variasinya iya, tingkat tinggi lah gitu, variasinya. Jadi iya, kalimatnya ternyata bukan kalimat standar gitu, enggak. iya, Iya. enggak. Kalimatnya Enggak, kalimat yang wah dicampur-campur dan harus Iya. dianalisa gitu ini. ya. Saya pernah di buku Alfiyah Ustaz yang masalah isim mausul ini. Oh, gitu. Betul ya di buku Alfiyah. Alfiah. Iya. Ya, nah, Di Jurumiyah ada. Baik, mungkin nanti harus dibahas lagi tentang silahnya kalau apakah Ya, selain fiil bisa apa ini jar majrur gitu. jar majrur ya. Baik, ini relatif bisa kita paham ya bahwa ini sifatnya informasi bahwa rumah yang pertama dibangun adalah di Mekah, yaitu Baitullah ya. Nah, dan ada isi ini apa ilmu buat saya juga ini ilmu baru lam muzalaqah ini. Dalam Iya. arti lam yang ibtida, lam taukid tapi digelindingkan, digeser ya. Digeser. Baik. Setidaknya kalau ada yang begini kan ada kaininya lah, ada kaidahnya kalau ada lam di tengah terus diawali inna. Nah, itu diduga lam muzalaqah gitu. Iya, Harus iya, ada inna di awal, harus ada inna. Kenapa inna di awal? Karena inna itu mempengaruhi i'rab. Amil apa? inna itu, ya. Iya, dia Makanya sama. disimpan di awal. Dan harus masuk ke mubtada gitu. Kalau inna harus ke mubtada. Iya. Inna nggak bisa masuk ke khobar, nggak bisa, harus ke mubtada. Nah, yang lebih fleksibel si lam. Nah, itu ya, Masya Allah, kehebatan ini bahwa si lam itu sama-sama taukid, tapi lam lebih fleksibel. Bisa di samping mubtada, bisa di samping khobar. Kalau inna harus samping mubtada. Ya, nggak bisa inna tiba-tiba jebret dipindahin ke tengah, nggak bisa. Karena inna itu amil yang masuk kepada mubtada khobar. Makanya innanya di depan. Ya. Baik. Sekarang, nah, ayat 97-nya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini banyak informasi di ayat ini. Baik, coba kita lihat
fihi. Ya. Fihi adalah jar majrur. Jar majrur. Khobar muqaddam. Kalau jar majrur di awal kalimat, maka dia khobar Ya. muqaddam. Muqaddam. Ya. Ya. Khobar yang disimpan di awal. Ya. Fihi jar majrur itu walaupun di depan nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa. Paling hanya jadi khobar. Kenapa? Ya karena dia bukan pokok kalimat. Iya. Di dalamnya gitu, padanya Iya. hi ini kembali ke mana hi-nya? Ke bait berarti ya. Hah? Fihi itu di dalamnya Di dalam baik padanya ya. bibakata. Ya bisa kebaitin ya. Awala baitin gitu ya. Iya. Di dalamnya ayatun. Apa ini ayatun? Isim. Ayat tanda-tanda. Ya. Marfu ya. Ya. Marfu. Nah, ini jama muannas ya, ayat alif ta. Mu'akhir. Tanda-tanda, maka dia jadi mubtada muakhir. Ya. Karena sudah ada khobar muqaddam, jar majrur, maka ayatun itu marfu berarti jadi mubtada muakhir. Padanya atau di dalamnya ada tanda-tanda. Nah, gitu. Adalah di dalamnya terdapat tanda-tanda. Adalah di dalamnya terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Oke. Bayinatun. Bayinatun apa? Nah, ini ngikut ke ayatun. Naat. Naat ya. Ya, naat. Yang jelas. Bayinat kan bayan itu Jelas. penjelasan. Bayinat yang jelas. Yang jelas isim fa'il. Ya. Jadi di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Berarti ini sudah kalimat sempurna ya. Iya. Karena mubtada khobar muqaddam sudah diikuti mubtada muakhir. Ya. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Ya. Fihi ayatum bayyinatum. Nah, setelah itu apa? Makoma, makomi, makomu. Makomu. Nah, ini makomu asalnya makomun. Asalnya makomun. Iya. Cuman karena diidofatkan, maka dia apa? Maka dia tanwinnya Jadi tanwinnya dibuang ya. dibuang. Tanwinnya dibuang. Tanwinnya dibuang. Lalu kenapa ini nggak majrur Ibrahim nggak kasroh? Nah, Karena itu ghairu mah apa? munsharif. Ghairun sharif majrurnya dengan fathah seperti tadi bakah bibakata ya. Nah, makomu Ibrahim ini asalnya makomun ya. Dia jadi mudhof maka tanwinnya dibuang. Jadilah idofat. I'rabnya apa ini makomu Ibrahim? I'rabnya Rofa. Rofa atau marfu ya. Kira-kira Ya. ini marfu jadi apa? Nah, Jadi bisa jadi mubtada lagi atau bisa artinya tempat berdiri, tapi Ya. bisa juga dia bisa juga jadi badal ke sini, badal ke ayatun. Ayatun. Bisa badal. Jadi maksudnya di dalamnya ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Maqamu Ibrahim gitu. Ya. Atau kalau mau dibuat lagi mubtada khobar berarti ini ada apa? Ada kata yang dibuang. Iya. Tapi kalau mau lebih singkat langsung ya sudah ini apa? Badal dari ayat. Apa sih yang ada di dalam tanda-tandanya teh? Makom Ibrahim. Nah, kadang makom itu suka diterjemahkan kuburan, padahal makom itu dari koma, koma berdiri, makom tempat berdiri. Iya, kenapa susah dibilang Itu adopsi ke Indonesia yang agak kurang pas sebetulnya. Iya, Kalau benar. Indonesia kan makam, Indonesia kan makam, makam itu kuburan. Tapi kalau makom bahasa Arab, ya makom tempat berdiri, Tempat, iya. tempat kaki berpijak. Cuman itu nggak tahu alasannya apa tiba-tiba jadi makom apa. Padahal makom mah bahasa Arab. Kalau makam Indonesia. Oh, mungkin karena ini kan tempat berpijak, jadi kuburan itu tempat berpijak kita itu kali ya. Kayaknya bukan ke sana, tapi kelihatannya salah mengadopsi. Sama dengan naat man'ud. Ya, jadi harusnya mah makam, tapi nah makanya kadang makom Ibrahim juga kalau kurang-kurang mah apa? Kuburan Nabi Ibrahim, padahal bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat kaki berpijak Nabi Ibrahim. Kalau nggak belajar, ya
nggak akan kelihatan bahwa ini nggak akan kelihatan. Kalau kuburan mah ya makam Indonesia. Kalau kuburan makan makam Indonesia. Ini makom, makwamun asalnya ini ya, makwamun. Ustaz, Iya, mungkin orang umum atau awam, walaupun dia sudah pergi ke Mekah, kan sholat tuh Ustaz ya Pak dekat iya, isi Ismail atau sesudah makam Oke. Ibrahim kan. Iya. Itu mungkin juga perasaan mereka itu mungkin ya itu kuburan Nabi Ibrahim gitu Ustaz. Ya, kalau sholat di makam Ibrahim itu Apa kan itu bagian Ustaz? dari sunat setelah tawaf. Jadi setelah tawaf kan sunatnya itu atau sunnahnya itu adalah apa? Sholat Tawaf di ya. ya, sholat tawaf. Tapi ya, cuman tidak harus berada di dekat apa si makom itu, tapi bisa ya Lurus. bisa melebar atau Dekat ke Ibu ya, Ismail. karena kan Nah, pada pelaksanaannya akan sangat padat gitu, apalagi musim haji. Yang penting mah ada di belahnya, di iya. belakangnya makom Ibrahim. Baik. Ya. Nah, padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, bisa diantaranya atau bisa yaitu makom Ibrahim, tempat kaki berpijak. Nah, katanya dulunya makom Ibrahim itu nempel ke Ka'bah. Kan Nabi Ibrahim ngebenerin Ka'bah, maksudnya kayak tukang gitu ya. Pasang, Kan tukang harus pasang bat. masang bata, Iya. masang segala macam. Kan harus nempel di Ka'bah. Iya. Hanya biar itu nggak mengganggu orang yang tawaf, si makom Ibrahim itu digeser posisinya agak menjauh dari Ka'bah. Sehingga bisa dipakai tawaf. Oke. Asalnya nempel katanya. Asalnya nempel. Oh iyalah. Nempel ke Ka'bah kan orang kayak tukang ngebenerin kan mau Iya sejauh dekat. gitu. Harus dekat nempel ke Ka'bah. Heeh. Ya. Tapi untuk kemudahan ini apa suka apa diunduh digeser ya. Digeser menjadi agak jauh dari Ka'bah. Ka'bah. Baik. Waman barang siapa harap bias ini bisa karena ini kalimat baru, jadi ini wawunya bisa wawu istinaf ini, istinafiyah. Mhm. Dan barang siapa, mannya ini syarat ya, isim syarat. Barang siapa apa? Dakhalahu, memasukinya, ini fi'il maf'ul bih ya. Mhm. Dan barang siapa memasukinya, barang siapa memasuki mana? Ya Masuki Baitul tadi Ustaz. Ya, awal. Baitullah berarti ya. Betul. Iya. Ya. Baik. Biasanya kalau sudah Dakhalahu. man teh suka ada fa ya. Iya. Ya. Jawabannya gitu. Jika maka gitulah ibaratnya. Atau barang Ini siapa Ini maka. Baitullah itu, Ustaz. Nah, ini ternyata Baitullah. Jibril langsung kana. Iya. Karena itu adalah karena ini sebetulnya karena plus isimnya. Coba Iya. setelah karena apa? Amina ya. Amina. Nah, Iya. Amina kan Aman. karena itu karena Allahu samian. Ada isim kana. Ada isim karena yang ada di sini tersirat. Iya, huwa. Ya, Berarti huwa. huwa. Dia gitu. Huwa. Dianya kembali kemana? Kembali ke man. Iya. Jadi barang siapa yang memasuki Baitullah, fakana, ya bisa jadi pakai fa, tapi ini nggak pakai. Maka Karena- dia akan terbukti gitu. Aminan, khobar kana berada dalam keadaan aman gitu. Karena dia fi'il madi, Ustaz. Ya, fi'il madi. Iya, karena dia fi'il madi bukan isim. Kalau isim atau apa dia bisa. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ini maka dan barang siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah, karena dia terbukti aminan dalam keadaan aman. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Atau ya kalau karena kadang diterjemahkan, kadang enggak. Amanlah dia. Karena terbukti aminan aman atau maka dia aman. Jadi barang siapa memasuki Baitullah, maka aman. Ya, aman. Aman. Baik, nah ini relatif ya ada man paling ini. Biasanya kalau man suka pakai fa, cuman ini Karena fi'il. ya ada fiil ya. Iya. Dia cuma Baik. bisa kalau isim, kalau nominal baru bisa dia pakai fa. Ya, ini selanjutnya walillahi. Dan bagi Allah. Dan bagi Allah
wa Iya. harap atop ini dan bagi Allah lillahi khobar muqaddam lagi seperti tadi apa fihi ya Iya. Iya. dan Iya, bagi fihi. Allah walillahi Ya. Ya. kemudian apa ala nasi atas jar majrur juga atas manusia. Nah jadi ini dianggap ada dua inilah ada dua khobar muqaddam ini karena ini jar majrur juga ini jar majrur ya walillahi ala nasi. Apa selanjutnya hijjul baiti. Itu Nah, muakhir. apa hijjul baiti? Ini adalah idofat. Iya. Idofat asalnya hijjun, Izin tanwinnya dan baik. dibuang, makanya ini kan marfu, berarti dia khobar, mubtada Akhir. muakhor, idofat. Nah, bentuknya idofat, jabatannya mubtada muakhor. Akhir. Ibadah haji ke Baitullah. Nah, terjemahannya bisa begini. Dan bagi Allah atas manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Terjemahannya. Atau dan di antara kewajiban manusia ala nas itu walillahi terhadap Allah hajjul baiti adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, bisa begini terjemahannya. Dan bagi Allah atas manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bisa. Atau dan di antara kewajiban manusia atas manusia walillahi bagi Allah hajjul baiti adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, makanya inilah apa? Haji itu wajib. Wajib. Walillahi ala nasi hajjul baiti. Ini kenapa lillahi di depan? Ya, berarti waktu itu kan watimul haji wal umrata lillah. Ya, Oh, di dia. surat Al-Baqarah 196. Watimul Iya, haji iya. wal umrata lillah. Nah, ini walillah. Ditekan ya ibaratnya di ada penekanan lagi lillah bagi Allah. Ala nasi atas manusia. Jadi Hajjul ini baiti. sebenarnya bisa kayak gini ya Ustaz ya. Walillahi hijjul baiti ala nasi, bisa kan? Bisa. Bisa ya? Atau sebetulnya begini juga. Hijjul baiti atau wahijjul baiti lillahi ala nasi bisa. Iya, bisa juga kan ya. Atau bisa juga lillahi hijjul baiti ala nasi bisa. Karena si lillahi itu jar majur, ala nasi juga jar majur, dia bisa diposisikan sama sebagai khobar muqaddam dua-duanya. Jadi ada informasi bahwa atas manusia atau ya kepada manusia lillahi kewajiban kepada Allah atau jadi tadi kewajiban manusia kepada Allah gitu. Bagi Allah hajjul baiti untuk melaksanakan haji di Baitullah. Oke. Karena ini harus ada tentang Allahnya, tapi juga harus ada tentang kewajiban manusia gitu. Makanya walillahi ala nasi. Jadi kalau khobar muqaddam itu bisa dua ya? Bisa dua. Bisa Asal ya? jar majrur bisa jar Iya. majrur, bisa marfu, bisa. Kalau jar majrur udah pasti khobar muqaddam. Nggak bisa jadi mubtada. Ya. Jadi ini bisa lillahi jar majrur bar muqaddam, ala nasi jar majrur juga khobar muqaddam. Jantung bang. Nggak Baik. naat nggak bisa ya? Nggak Naat bisa ala nasi. karena kalau naat kan harus tanpa harf jar ya. Iya. Tanpa. Jadi ini posisinya Ada sama. dua bataan bang. Ya, bagi Bang. sebetulnya bisa juga alana wa alana silillahi bisa. Cuman ini lagi didahulukannya apa? Walillahi bagi Allah. Alana si atas manusia. Oh, berarti kewajiban manusia kepada Allah gitu. Kewajiban manusia kepada Allah apa? Hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah. Ini yang sekarang lagi pada pulang atau yang masih ada di sana itu walillahi ala nasi hajjul baiti. Nah, sekarang kemarin kan sudah dibahas ya bahwa bahwa semua manusia sudah dipanggil kan? Wa'adzin fin nasi bil haji. Sudah dipanggil oleh Allah melalui dua nabinya ya. Tetapi pertanyaannya, mengapa hari ini tidak setiap orang muslim bisa pergi haji? Iya. Mengapa? Katanya sudah dipanggil oleh Allah melalui dua nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa nggak semuanya bisa pergi? Jawabannya Mungkin adalah, nah ini man, orang Apa? yang isim mausul, ini orang yang Iya. istata'a, fi'il madi ini. Oh, bagi yang sanggup. mampu. Manis Jadi, tata'a ilaihi sabila. ya, walillahi ala nasi hijjul baiti itu kewajiban manusia kepada Allah untuk haji itu man istata'a atau man istata'a, yang bagi orang yang mampu. Ini wajahnya istaf'ala ya, Iya, istafala. istaf'ala. Bagi yang mampu. Mampu di mana? Ilaihi, kepadanya, menuju ke sana, jar majur berkait ke ini, ke istata'a, kepadanya, maksudnya ke Baitullah, sabila, di jalannya, maf'ul bih. Hmm. Jadi kewajiban haji itu tadi yang lillahi walillahi ala nasi hijjul baiti itu kewajiban atas manusia untuk kepada Allah untuk pergi haji itu manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan ilaihi menuju atau perjalanan kepadanya, sabila, perjalanan. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan menuju ke sana. Nah, sekarang mampu itu apa aja mampu itu? Satu, mampu biayanya buat Iya. bayar ongkos, ada yang furoda, ada Mampu yang kesehatannya. haji plus, ada Reguler. yang reguler. Tapi jangan coba-coba pakai visa ziarah ya. Biasa umroh. Bisa umroh nanti apa? Bisa kena denda 10.000 ya. Lalu apa? Nggak boleh mendatangi Mekah 10 10 tahun. tahun. Ya. Nah, mendingan Asik. jangan maksain karena riskan ya. Udah mah di sananya juga, wah, dikejar-kejar polisi ya. Jadi kalau nggak haji furoda, kalau nggak haji plus atau reguler, ada 3 ya. Nah, satu mampu bayar ongkosnya. Yang kedua mampu apanya lagi? Sehat badannya. Sehat Ada badannya. uang tapi nggak sehat gimana? Iya, nggak bisa. Nah, bisa. Selain tadi uang, sehat. Waktunya, kalau dia sibuk, nggak cuti. Jadi ya waktunya juga. Kemudian juga apa? Ilmunya, karena harus pakai ilmu. Kalau di YouTube ada tuh yang nggak tahu itu hajinya pakai yang mana, pakai ihram, wukuf tapi berada di luar Arafah. Memang pakai ihram, pas dari duhur sampai maghrib, tapi posisinya di luar wilayah Arafah. Hmm. Kira-kira Iya, itu Mas. haji nggak begitu? Enggak, Jarak enggak. jaraknya mungkin cuma Ustaz, 50 ya. meter. Kelihatan lah gitu tuh Arafah teh. Hiya Arafah, jadi kan ada gitu tulisan. Tiba-tiba dia di luar itu. Haji bukan? Wukuf nggak dia itu? Enggak. Wukuf Karena tapi di bukan di Arafah. iya, Dia bisa jadi Karena kategorinya kan wukuf tapi umrah bukan di itu. Arafah. iya. Disitulah perlu ilmu. Jadi nggak sembarangan wukuf diem gitu nggak. Harus berada di mana? Berada di wilayah itu Arafah. Nah disitulah perlu apa? Perlu mutawif. Mutawif itu orang setempat, bisa orang Indonesia yang memahami wilayah Arafah. Karena di situ harus masuk ke Arafah. Kalau lihat di YouTube ada yang kayak di luar Arafah gitu. Padahal pakai ihram sudah. Hmm. Berarti apa? Wukuf tapi bukan al-hajju Arafah tuh bukan. Oh, padahal harus Nah, di itulah Arafah. pentingnya ilmu dah itu. Nah, walau alam itu karena penyebabnya apa? Apakah karena yang bukan visa haji atau gimana? Tapi dia di luar gitu. Coba sudah mahal-mahal, misalnya capek-capek, tapi nggak sah ya. Nah, disitulah kemampuan itu bukan hanya uang, bukan hanya sehat, bukan hanya waktu, tapi juga harus bekal ilmu. Ilmu. Makanya mau di KBH yang misalnya yang reguler, mau yang plus, ada mana sih? Ada pemberi apa? Ada informasi lah penyuluhan bahwa ini Arafah ya, ada pemberitahuan. Tapi kalau yang bareng sama KBIH mau reguler atau plus pasti didampingi oleh selain pembimbing juga apa mutawif Mutawif. mutawif yang tahu mana ini Arafah atau bukan. Nah, ini baik. Ini mampu itu mampu sendiri atau sebetulnya dimampukan ini? Dimampukan Ya, Allah gitu. sebetulnya menentukan. Dimampukan Allah. Nah, jadi sebetulnya yang haji itu bagi yang dimampukan. Oleh siapa? Oleh Allah.
Cara memampukannya apa? Ongkosnya itu bisa dari gajinya disisihin, karena gajinya besar disisihin bisa haji. Atau dia punya usaha, punya untung sisihin. Atau ketiga, cara-cara yang lainnya. Ada yang nyamannya haji toha katanya. Apa haji toha? Diongkosin sama mitoha kalau di Sunda. Mertua mitoha. Ada yang hajinya apa lagi? Ada yang haji ya Nurdin, nurut dinas. Abidin atas biaya dinas. Kosasi ongkosnya dikasih. Ada lagi Mansur, ininya kegusur. Apa? Ada yang kegusur. Kegusur ininya. Mansur tamannya kegusur, maksudnya taman mungkin halaman atau apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah cara Allah memampukan seseorang. Bisa dari gaji, bisa dari hasil niaga, atau dari tadi cara-cara lain yang Allah kehendaki. Bisa aja dikasih mertua, bisa. Bisa dikasih mintua, bisa. Bisa sawahnya payu, wahyu, atau cara-cara intinya apa? Bisa pergi ke sana halal gitu ya. Nah, termasuk ini manis tatwa itu juga harus apa? Visanya. Jangan memaksakan. Ya. Hmm. Karena kita kan harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di Saudi kan ada ulil amri, raja yang ngatur. Kenapa harus dibatasi? Mekah, Arafah kan terbatas. Mina, Muzdalifah, Mina juga mungkin tendanya terbatas. Kalau tidak dikendalikan, wah bisa apa? Bisa berjubel apa nggak karuan gitu ya. Makanya perlu dibatasi. Kalau visa itu totalnya dikeluarin sekian juta, ya harus segitu gitu. Nggak boleh ada penyusup-penyusup karena nanti berdesakan. Dan karena si Arafah nggak bisa diperluas cuma segitu, Mina juga nggak bisa diperluas secara dohir gitu ya. Saya segitu aja sudah. Baik. Waman, misalnya nih ada orang yang punya duit, punya uang, sehat, punya ini tapi malas. Nah, waman kafaro, mannya sama ya. Ingkar ya. Yang ingkar, ingkar itu apa? Nggak mau haji. Ya, Baik nggak sayang maunya. uangnya. Bisa jadi orang Muslim tapi saya mah nggak mau. Misalnya ada orang yang bilang, nggak mau. Kenapa nggak mau? Pokoknya nggak mau. Pada uang punya, badan sehat, waktu ada. Ya, waman kafaro. Nah, fa inna maka sesungguhnya Allah harfa ini jawabannya dari man ini. Innama inanya adalah apa? Harap. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah hanya isim innanya. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghaniyun. Nah, apa ghaniyun? Kaya, Marfu berarti khobar inna ya. Khobar inna. Maha apa? Maha kaya. Jadi barang siapa yang ingkar tidak mau haji, banyak faktor dia tidak mau haji. Fa innallaha ghaniyun. Sesungguhnya Allah maha kaya. Maka sesungguhnya Allah maha kaya. Anil alamin jar majur dari manusia, dari seluruh alam maksudnya. Nah, jadi apa? Barang siapa yang mengingkari, yang ingkar kepada kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Allah tidak butuh apapun dari makhluk gitu. Allah tidak butuh apapun dari makhluk. Jadi Allah maha kaya. Ghaniyun khobar. Ghaniyun khobar inna ya. Karena apa? Karena dia marfu setelah apa? Setelah isim inna. Ya, isim inna ya. Isim inna Jadi lalu fa ini ya kan ini perbedaannya tadi kan wa mangkama karena tadi kan ya, karena nggak ada ininya kan nggak ada apa kata Ustaz nggak ada fa ya. Nggak ada fa-nya sekarang kan ada fa-nya nih Ada kan fa, sama-sama ya. kan mannya ini kan man syarat juga kan. Sama-sama ya, ini sama tadi kan waman dakhola tadi, kalau ini waman kafaro. Kafar. Ya, Ini ada mirip-mirip. fa'inalloha karena Ya. ini nominal Ustaz. Apa namanya kalimatnya kalimat nominal. Ismiyah Jadi ya. kalau jadi kalau ismiyah dia punya fa, kalau fiil dia nggak punya fa. Ya, karena tadi ka-nya langsung kana ya.
Iya. Waman dakhalahu kana amina. Iya. Kalau ini waman kafara fa innallah, maka Iya. sungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Maha Iya. kaya maksudnya apa? Nggak butuh. Anil alamin, nggak butuh bantuan, nggak memerlukan sesuatu. Anil alamin, dari seluruh alam, dari makhluk lah gitu. Allah nggak butuh ya. Nah, jadi nih, fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Nah, ini kan satu kalimat tuh, ada wakaf ya. Di Iya. dalamnya ada tanda-tanda yang jelas, yaitu makom Ibrahim. Atau diantaranya makom Ibrahim. Bisa, diantaranya juga bisa. Kan badalnya sebagian gitu. Iya. Di antaranya adalah makom Ibrahim, tempat kaki berpijak Nabi Ibrahim. Waman dakhalahu, dan barang siapa memasukinya, bait itu, karena aminah, maka dia terbukti aman. Atau maka dia aman. Nah, ini ada wakaf kan ya? Setelah aminah wakaf nih. Iya. Nah, baru apa? Ada lagi kalimat lagi. Walillahi al-nasi hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu satu kalimat lagi. Iya. Dan bagi Allah dan kewajiban manusia kepada Allah melaksanakan haji. Bagi siapa? Bagi man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Nah, inilah mengapa hari ini tidak setiap muslim bisa pergi haji. Karena hakikatnya belum dimampukan. Jadi mampu itu dimampukan oleh Allah. Makanya kita berdoanya, ya Allah kami sudah dipanggil, tapi mampukan kami, ya Allah mampukan, berilah kami kemampuan. Mampukanlah kami. Gitu. Untuk apa? Untuk bayar ongkosnya, untuk kesehatannya, waktunya, sama ilmunya. Ya, karena semua sudah dipanggil. Dan itu prerogatif Allah. Ya, karena buktinya apa? Ada yang secara dohir dia tidak punya uang, tapi hari ini dia pergi haji. Ada yang ngongkosin. Macam-macam cara Allah memberangkatkan. Nah, itu hakikatnya apa? Dimampukan oleh Allah. Allah. Macam-macam mudah bagi Allah untuk memampukan, bisa menggerakkan seseorang. Kemarin saya infokan, saya ada punya saudara di apa dihajiin pakai haji furoda katanya oleh salah seorang konglomerat di Indonesia. Dan dia juga nggak bilang-bilang, maksudnya nggak gembor-gembor, tahu-tahu udah pergi aja. Pakai furoda. Nah, mungkin kalau secara dohir mah ngumpulin belum tentu untuk bisa pergi pakai haji plus gitu ya atau furoda. Tapi ketika Allah sudah menghendaki, sudah dimampukan oleh Allah, ya sudah tinggal berangkat aja. Nah, makanya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melaksanakan ini. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, pas ini ya. Jadi dari Iya. ini dua ayat ini adalah ayat yang biasanya suka disampaikan ketika manasik ya. Karena apa? Karena terkait ada tentang Baitullahnya, Bakkahnya, ada juga Maqam Ibrahimnya, ada juga walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Nah, ini justru ininya ya. Esensinya bahwa nah, gimana sekarang nabung? Boleh nabung? Ya kalau sanggup mah nabung. Memang bagusnya mah uangnya langsung ada, ya tapi kan dari mana kalau uang langsung ada? Ya mau nggak mau kan nabung. Ada nabungnya untuk apa bayar porsi. Sekarang ada bank syariah yang membantu untuk bisa beri porsi. Ya itu mah bagian ikhtiar. Saking inginnya gitu ya untuk menunjukkan bahwa ini haji itu kewajiban. Ya kalau dia punya gaji kan mungkin dari gajinya bisa disisihin untuk apa? Untuk nabung. Bisa nabungnya di awal porsi dulu pakai bantuan bank syariah bisa. Atau kalau mau ngumpulin dulu sampai terkumpul 25 juta, silakan ya. Yang penting mah 25 juta. untuk itunya porsinya aja, Bu Elva. Oh, oke. Yang reguler. Kalau Kalau di yang sini di sana berapa, Bapak di oh, Saudi di 30.000, 300 dolar? juta. Ya, Oh, berarti 450 ya. Sekitar iya. 450. Di sini kalau 400. 450 itu 30.000 itu haji furoda. Hmm. Haji furoda. Kalau haji plus ada yang 18.000. Itu hotelnya Hmm. bintang 5 di mana? Di Hotel Makkah yang bekas Hilton. Di Hmm. Makkahnya yang Madinahnya Mufanfik. Jadi ring satu semua. Hotelnya bintang 5 ring satu. Hmm. Ya, itu Hmm. mah kan fasilitas, yang penting mah kita Iya, berdoa aja iya, semoga Allah iya, mampukan gimana Allah aja. Mau poroda alhamdulillah, mau plus alhamdulillah, mau reguler iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Amin. Semoga Allah Yang pen- memampukan. Amin. Amin ya Mudah-mudahan Allah ya Rabbal kita bisa Alamin. menunaikan ibadah haji, insya Umrah Allah. haji, Amin. amin, dan umrah, amin. Baik, sahabat sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala urusan kita, dan memampukan kita Amin. untuk menunaikan, melaksanakan Amin. ibadah haji dan atau umroh Amin. pada waktu terbaik yang Allah kehendaki. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Ya Alamin. Rabbal Kita Alamin. tunda dengan wajib para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.